Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halida dari Prodi Tadris Fisika semester 2. Dengan adanya video ini memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teologi Islam dengan dosen pengampu Bapak Syahmidi STHI MPDI. Judul yang akan saya presentasikan ialah Teologi Aliran Mu'tazilah. Berikut materi teologi aliran Mu'tazilah yang akan saya paparkan. Disimak ya. Teologi aliran Mu'tazilah. Sejarah aliran Mu'tazilah bermula sepeninggal Utsman bin Affan telah membawa perubahan bagi umat Islam. Dikarenakan sejak saat itu umat Islam mengalami perselisihan, pecah belah dan berkelompok serta berebut kekuasaan. Oleh sejak saat itu juga terjadilah perang demi perang antar sesama umat Islam dan sangat sulit untuk dihentikan. Dan dari itulah muncul beberapa aliran. Secara bahasa, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tizala yang artinya menunjukkan kesendirian, kelemahan, keputusasaan, dan mengasingkan diri. Karena dari arti itu, aliran dapat dipisahkan dan diartikan dalam dua golongan, yaitu 1. Golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan pertama ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, Talhah, dan Abdullah bin Jubair. Yang kedua, golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologi yang berkembang pada kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Perkembangan aliran Mu'tazilah. Awalnya, Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang hanya dianut oleh masyarakat biasa. Kemudian, teologi yang bercorak rasional dan liberal ini menarik perhatian kalangan intelektual dan juga lingkungan pemerintah kerajaan Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, aliran ini mendapat pengakuan resmi dari pemerintah, maka otomatis aliran ini mendapat dukungan dan sekaligus perlindungan dari penguasa waktu itu. Selanjutnya, aliran ini pun dengan leluasa dan berani menyebarkan paham-pahamnya secara terbuka kepada publik. Penyebaran tersebut mereka lakukan dimulai dengan cara lemah lembut sampai pemaksaan dan kekerasan. Puncak kekerasan dan pemaksaan itu berkenaan dengan paham Al-Quran makhluk. Masalah ini sampai menimbulkan peristiwa Al-Mihnah, yaitu pemeriksaan terhadap para ulama, ahli hadis, dan ahli fikih oleh Khalifah Al-Ma'mun pada masa dinasti Abbasiyah. Setelah beberapa khalifah terlewati, yaitu dari Khalifah Al-Ma'mun sampai dengan jabatan Khalifah Al-Wasik, umat Islam dan para ulama fikih dan hadis merasakan kekerasan yang dilakukan oleh aliran ini. Dan pada akhirnya kekerasan itu mulai padam setelah tergantinya Khalifah Al-Wasik oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, beliau tidak mendukung aliran Mu'tazilah, sehingga masalah Al-Mihnah tidak lagi ia teruskan. Sejak itu, Al-Mihnah pun terhenti. Ia bahkan berusaha meredam ketegangan situasi dan membebaskan semua ulama yang ditahan sebelumnya. Mulanya, aliran Mu'tazilah mengalami kemajuan dan dapat meraih zaman keemasan karena mendapat dukungan penguasa dan ajarannya disegani kaum intelektual. Namun, setelah mereka melancarkan kekerasan dan penyiksaan, terlebih lagi pemenjaraan terhadap para ulama, maka saat itulah kaum muslimin mulai membenci aliran Mu'tazilah. Mereka pun mulai meninggalkan aliran tersebut. Kebencian mereka itu seakan didukung oleh sikap Khalifah Al-Mutawakkil yang juga tidak senang dengan aliran Mu'tazilah. Aliran ini perlahan-lahan mulai mengalami kemunduran
dan kehilangan kekuatannya. Lebih-lebih setelah Muhammad al-Ghazwani, seorang pengikut mazhab Sunni dan Syafi'i, berkuasa sampai ke wilayah Irak pada tahun 395 Hijriyah, mengeluarkan pengumuman larangan terhadap aliran Mu'tazilah di wilayahnya. Buku-bukunya banyak yang dibakar dan ajaran-ajaran tidak boleh lagi dianut. Akhirnya Al-Mutawakkil pun membatalkan aliran Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada tahun 848 Masehi. Maka setelah kejadian itu, semua sudah tidak ada lagi yang membela atau melindungi aliran ini, dan bahkan orang-orang pada saat itu sudah menolak aliran Mu'tazilah. Dapat disebutlah berakhirnya aliran ini. Ajaran pokok aliran Mu'tazilah. Yang pertama ada At-Tauhid atau pengesaan Tuhan, merupakan prinsip utama dan intisari dalam ajaran Mu'tazilah. Orang-orang pengikut Mu'tazilah dikatakan ahli tauhid karena mereka berusaha semaksimal mungkin mempertahankan prinsip ketauhidannya. Ketauhidan golongan Mu'tazilah sebagai berikut. 1. Tuhan tidak bersifat qadim. 2. Mereka menafikan atau meniadakan sifat-sifat Allah. Sebab jika Allah bersifat dan sifatnya itu bermacam-macam, pasti Allah itu terbilang. Yang ketiga, Allah bersifat aliman, qadiran, hayyan, sami'an, basyiran dan sebagainya adalah dengan zatnya. Yang keempat, Allah tidak dapat diterka dan dilihat mata walaupun di akhirat nanti. Yang kelima, mereka menolak aliran mujassimah, musyabihah, dualisme dan trinitas. Yang keenam, Tuhan itu bukan benda dan tidak berlaku tempat padanya. Al-Quran itu baru diciptakan. Al-Quran adalah manifestasi kaum. Ajaran yang kedua ialah al-adlu atau keadilan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah al-adlu, yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil merupakan hal untuk menunjukkan kesempurnaannya, karena Tuhan Maha Sempurna, Dia pasti Maha Adil. Manusia memiliki kebebasan dalam segala perbuatannya. Karena kebebasan itu, manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Pendapat mereka mengenai keadilan Tuhan ialah 1. Tuhan menguasai kebaikan serta tidak menghendaki keburukan. 2. Manusia bebas berbuat dan kebebasan itu karena kudrat atau kekuasaan yang dijadikan Tuhan pada diri manusia. 3. Makhluk diciptakan Tuhan pada atas dasar hikmah kebijaksanaan. 4. Tuhan tidak melarang atas sesuatu kecuali terhadap yang dilarang dan tidak menyuruh kecuali yang diperintahkannya. 5. Kaum Mu'tazilah tidak mengakui bahwa manusia itu memiliki kudrat dan iradat, tetapi kudrat dan iradat itu hanya merupakan pinjaman belaka. 6. Manusia dapat dilarang atau dicegah untuk melakukan kudrat dan iradat. Ajaran yang ketiga ialah al-wa'du wal-wa'id atau janji dan ancaman. Prinsip janji dan ancaman yang dipahamkan oleh kaum Mu'tazilah adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan sehingga manusia dapat merasakan balasan Tuhan atas segala perbuatannya. Ajarannya ialah yang pertama, orang mukmin yang berdosa besar lalu wafat sebelum tobat, ia tidak akan mendapat ampunan Tuhan. Yang kedua, di akhirat tidak akan ada syafaat sebab syafaat berlawanan dengan wa'ad dan wa'id atau janji dan ancaman. Ketiga, Tuhan akan membalas kebaikan manusia yang telah berbuat baik dan akan menjatuhkan siksa terhadap manusia yang melakukan kejahatan. Dapat pada Quran surah Al-Humazah ayat 1-9. Ajaran yang keempat ialah al-manzilah bain al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat. Al-manzilah bain al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat adalah posisi menengah, baik orang mukmin yang telah melakukan dosa besar selain dosa musyrik, maka orang tersebut ditempatkan satu tempat di antara dua tempat, yaitu antara mukmin dan kafir.
Ia dikatakan bukan kafir karena ia masih percaya kepada Tuhan dan Rasul-Nya, tetapi bukanlah mukmin karena imannya tidak lagi sempurna. Karena ia bukan mukmin, maka ia tidak dapat masuk surga. Karena ia bukan kafir, maka ia tidak mesti masuk neraka. Ia mestinya ditempatkan di luar surga dan di luar neraka. Inilah sebenarnya keadilan Tuhan, tetapi karena di akhirat tidak ada tempat selain surga dan neraka, maka pembuat dosa besar harus dimasukkan ke dalam salah satu tempat ini. Ajaran yang kelima ialah amar ma'ruf nahi mungkar, atau menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Ajaran dasar yang kelima adalah menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran. Ajaran ini menekankan pada manusia untuk berpihak kepada kebenaran dan kebaikan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik, dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dari kejahatan. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Yang pertama, Wasil bin Atha. Ia adalah pendiri aliran Mu'tazilah dan yang meletakkan ajaran-ajaran yang 5 yang menjadi dasar semua golongan Mu'tazilah. Yang kedua ada Abu Hujail al-Alaf. Adalah seorang pengikut aliran Wasil bin Atha, mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basrah. Lewat sekolah ini, pemikiran Mu'tazilah dikaji dan dikembangkan. Yang ketiga ada Ibrahim bin Sayyar an-Nazam. Ia adalah murid Abu Hujail al-Alaf yang terkemuka, lancar bicara, banyak mendalami filsafat dan banyak kekurangannya. Ia banyak mendalami filsafat dan banyak karangannya. Yang kelima, yang keempat, Bishr bin al-Mu'tamar. Ia seseorang yang mengemukakan pendapat antara lain siapa yang tobat dari sesuatu dosa besar kemudian mengerjakan dosa besar lagi, ia akan menerima siksaan yang pertama juga, sebab tobatnya dapat diterima dengan syarat tidak mengulangi lagi. Dengan perkataan lain, siksanya berlipat ganda. Yang kelima atau yang terakhir ialah Zahir Amr bin Bahar. Ia terkenal tajam penanya, banyak karangannya, dan gemar membaca buku-buku filsafat, terutama filsafat alam. Karangan-karangannya yang ada masih pada saat ini hanyalah yang bertali dengan kesusastraan. Kesimpulan dari materi ini ialah yang pertama, aliran Mu'tazilah itu muncul karena ada seseorang yang memberi nama. Pengertian Mu'tazilah yang kita ketahui ialah tadi orang yang mengasingkan diri. Aliran Mu'tazilah terbagi menjadi dua golongan. Yang kedua golongan ini sama-sama mengintisarikan kepada orang-orang yang mengasingkan diri. Dan kedua, perkembangan aliran Mu'tazilah ini berawal pada masa keemasan pada dinasti Abbasiyah, pada masa Khalifah Al-Ma'mun, dan berakhir pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Berakhir karena juga umat muslim berani menentang ajaran ini karena mereka banyak melakukan kekerasan pada ulama-ulama pada masa tersebut. Ajaran pada aliran Mu'tazilah ini terdapat 5 pokok ajaran. Yang pertama adalah ajaran yang pertama yaitu al-tauhid, yaitu keesaan Allah. Yang kedua al-adl, yaitu keadilan. Yang ketiga al-wa'id, yang artinya janji baik dan ancaman. Yang ketiga, yang keempat adalah al-manzilah bain al-manzilatain, atau posisi di antara dua posisi. Dan yang terakhir atau yang kelima ialah al-amar bi al-ma'ruf wa al-nahi al-munkar, atau perintah untuk berbuat baik dan larangan berbuat munkar. Cukup sekian dulu pemaparan pada materi ini. Semoga dengan adanya materi ini bisa membuka wawasan kita lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.